Nih buka rahasia sedikit. Sebetulnya Pak Bahlil itu ditawarin Menko Ekonomi. Tapi Pak Bahlil kan canggih ya. Dia lempar batu. Jangan Pak, jangan saya. Itu Pak Zul aja. Pak, perubahan fungsi sungguh nggak mudah. Ya saya kan mantan Menteri Kehutanan juga kan. Rumit bertele-tele. Ini bisa pangan ya. Sekarang saya masuk ke makanan bergizi. Makanan bergizi itu 82,9 juta penerima manfaat. Tidak ada masalah Pak. Apalagi tiba-tiba ada 1 tahun harus memberi 82,9 juta. Bukan soal angka. Satu pun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi. Saya baru terima Kepres ya. Makan bergizi itu kita bagi Pak. Ada penyelenggara yang dipimpin DGN, penyelenggara. Kalau penyelenggaraan ada masalah, misalnya desa tertinggal, terluar, termiskin, 3.000 mungkin tembusan. Nah, itu nanti kita bicarakan. Ada lagi pengawasan. Pengawasan tentu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Itu punya gubernur, punya bupati, punya wali kota, punya camat sampai punya desa. Itu pengawasan. Sehingga nanti puskesmas, dinas kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi, dipimpin langsung nanti pelaksana harian Bu Nani. Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas Pak. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya yang dipimpin oleh Seknek nanti dalam Saska. Agar tata kelola juga melakukan perbaikan sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan resiko, dengan harapan tidak ada resiko satu orang pun. Ya, insyaallah, mohon doanya gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, makan bergizi 82 juta. Kalau orang bilang mana mungkin tahun depan tumbuh 6%. Saya bilang nggak mungkin. Kita harus optimis. Suasana pangan 4 tahun, Pak Mentan dan teman-teman bisa bikin 1 tahun, belum 1 tahun bisa. Tahun depan bisa 6%, bisa Pak. Bapak bayangkan Pak, 82 juta, 9. Kalau perlu telur satu orang satu aja Pak, maka kita perlu telur 82,9 juta telur Pak. Berapa itu nilainya tuh? Ya? Berapa itu nilainya? Maksudnya ada nilainya nih. Kita perlu 82,9 juta potong ikan. Itu berapa nilainya? Belum beras. Waduh, Kementan perlu beras yang banyak ini Pak. Itu ya. Perlu tambahan 2,3 juta ton beras Pak. Tapi kalau kita menjadi lumbung pangan ya harus lebih banyak lagi. Nah sekarang sedang dikaji oleh Pak Menteri SDM, ya, karena arahan Bapak Presiden. Kalau solar kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi, karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya, bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol. Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu 1 juta kebun tebu, ya. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Gak akan ada lagi tanah kosong. Karena setiap lahan nanti 1 hektar Pak bisa memberikan penghasilan 80 juta 1 tahun. 1 tahun. Tanam singkong 80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli. Jagung panen 5.500 dibeli 3.000. Kalau besok kita sudah etanol dan metanol Pak, pabriknya yang beli ada. Semua akan memberikan penghasilan. Jadi optimis. Itu mengenai makanan bergizi, ya. Kemudian nggak bisa Pak, nggak mungkin Pak. Kembali terulang pada kita. Baru juga kami setelah diskusi yang panjang beberapa bulan, Bapak Ibu sekalian, kita dianugerahi aneka biodiversity.
Kita punya orangutan, kita punya harimau, kita punya taman nasional, Pak. Kita punya segalanya. Ya. Kata orang Indonesia itu serpihan dunia, tapi kita nggak mampu merawat. Uangnya kurang. Mana Pak Menhut? Punya taman nasional gajah, Pak. Gajahnya makan tanaman rakyat karena kurang kasih makan. Nah, ada sumber namanya carbon trading. Zaman saya dulu Red Plus namanya waktu saya Menteri Keuangan. Tapi ini berputar-putar karena itu antar kementerian dan seterusnya. Ini sudah kita selesaikan. Ya, perintah Bapak Presiden langsung saya sudah terima sebagai komprah. Ya, nanti untuk mengkoordinir saja tugasnya. Ya. Ekonomi karbon, nilai ekonomi karbon. Nanti Mentan bisa jualan sendiri, ya Menteri Kelautan bisa jualan sendiri, Menteri Perindustrian bisa jualan sendiri. Ya. Nah, dipermudah ini. Yang penting uang masuk, nanti dipergunakan untuk menjaga, melindungi taman nasional kita, satwa-satwa kita yang dilindungi, itu. Bapak Ibu semua teman-teman Menteri Kelautan, Lingkungan, Bu Nani semua Kabulok, dipuji tidak dipuji bukan itu, apalagi saya ini saudara sekalian, saya sebetulnya waktu itu nih buka rahasia sedikit. Sebetulnya Pak Bahlil itu ditawarin Menko Ekonomi, tapi Pak Bahlil kan canggih ya. Dia lempar batu. Jangan Pak, jangan saya. Itu Pak Azul aja. Itu mantan Mendak, mantan menteri Kehutanan, mantan ketua MPR Pak. Jadi kalau Menko cocok itu Pak Azul. Lempar ke saya. Maka 2 hari sebelum pelantikan Pak Dasko suruh saya teken sebagai Menteri Ekonomi. Tapi kan masih 2 hari. Saya ngadap sama Presiden terpilih. Pak boleh nggak Pak saya usul? Kalau boleh, saya nggak pernah minta Pak, baru ini. Kalau boleh, apa tuh Pak Zul? Kalau boleh Pak, saya di bidang pangan. Kalau boleh, kalau Bapak berkenan. Alhamdulillah dipercaya beliau dikasih bidangnya pangan Pak. Kenapa? Ini janji sama ayah saya Pak. Saya ini dari keluarga petani, jadi setiap kalau di kampung kami itu setiap hari itu kalau sholat masjid. Jadi kalau pulang dari masjid, bapak saya selalu bilang tuh lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, pulangnya gelap, badannya gelap. Yang ketiga rezekinya gelap. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan batch spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.